Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 5, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah merupakan suatu istilah yang timbul dari adanya sifat ma'ani dan lazim atau pasti. Bila ada sifat ma'ani pasti ada sifat maknawiyah. Begitu pula bila ada sifat maknawiyah pasti timbul sifat ma'ani. Sifat maknawiyah disebut sifat yang lazim adanya pada zat Allah, sebab Allah tidak akan lepas dari sifat ma'aninya. Maka sifat maknawiyah disebut sifat ma'lumiyah atau bangsa yang tidak ada, sebab hanya istilah saja, hanya adanya pada zat Allah lazim atau pasti. Berbeda dengan sifat makhluk yang menunggu penetapan pihak ketiga, seperti adanya sifat pintar pada seseorang, tapi orang itu tidak bisa disebut pintar atau maknawiyah sebelum ada fakta yang menunjukkan kepintarannya. Berbeda dengan kudrot yang tetap pada zat Allah. Allah kuasa atau ma'ani, dan pasti Allah disebut yang maha kuasa atau maknawiyah, tidak menunggu akan fakta kekuasaannya, karena adanya sifat ma'ani pada zat Allah wajib akli. Karena wujudnya maknawiyah merupakan lazim dari sifat ma'ani, maka jumlah banyaknya sama seperti sifat ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan disampaikan terlebih dahulu menguatkan tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Di antara kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, yang pertama meyakinkan kebenaran Al-Quran. Meyakinkan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran, Al-Quran adalah wahyu Allah, Al-Quran sebagai pedoman, dan isi yang terkandung di dalam Al-Quran pasti kalau isinya berita sesuai dengan kenyataan, kalau isinya hukum pasti merupakan suatu yang akan membawa kita menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, jangan sekali-kali kamu sekalian meragukan akan kebenaran. Jadi yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah meyakinkan kebenaran Al-Quran. Baik itu merupakan janji, merupakan ancaman, merupakan berita, berupa kisah juga. Yang kedua, wajib mempelajari Al-Quran. Semangat dan tidaknya mempelajari Al-Quran tergantung sebesar apa keyakinan akan kebenaran Al-Quran. Mempelajari Al-Quran mulai dari membaca. Mempelajari Al-Quran mengartikan kalimat demi kalimat, mengartikan ayat demi ayat, belajar memahami Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran.
Maka kewajiban kita seorang muslim adalah mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, setelah mempelajari, memahami, tahu arti dan maksud ayat demi ayat, maka yang ketiga wajib mengamalkan Al-Quran. Wajib mengamalkan Al-Quran. Kalau mempelajari, banyak orang yang tidak mampu. Bukan tidak mampu, tidak bisa memaksakan dan menyempatkan untuk mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran begitu berat, apalagi mengamalkan Al-Quran. Kalau untuk memahami Al-Quran itu harus paham kan sebetulnya 12 pan. Tidak cukup 1 tahun 2 tahun. Ada yang 9 tahun kalau mengikuti program di Miftul Huda. Ada yang lebih udah belasan tahun, ada 15 tahun mondok. Lalu dipakai ngaji untuk mempelajari Al-Quran. Maka kewajiban yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Betapa sulit dan betapa berat mengamalkan Al-Quran. Untuk mengamalkan Al-Quran memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Bahkan mungkin kalau betul-betul orang mengamalkan Al-Quran, dia akan diasingkan orang, dianggap orang asing, akan dikucilkan. Orang yang mengamalkan Al-Quran bagaikan orang yang mengembara. Mengamalkan Al-Quran adalah mengamalkan Islam. Innal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam yang aturannya adalah sumber dalam Al-Quran hadir bagaikan pengembara, dianggap asing oleh orang lain, dikucilkan oleh orang lain. Wasayaudu ghariban kama bada. Islam mengamalkan Al-Quran akan kembali diasingkan orang. Sulit untuk mengamalkan Al-Quran. Boro-boro 1 ayat, 2 ayat, 1 surah, apalagi 30 juz, 1 kalimat atau 1 unsur hukum daripada Al-Quran. Mengamalkan aqimus sholah, sampai hari ini saya belum bisa mengamalkan materi aqimus sholah. Dirikan sholat, iqamus sholah harus menepati semua syarat sholat. Iqamus sholah harus melaksanakan rukun-rukun sholat. Iqamus sholah harus menjaga yang membatalkan sholat. Iqamus sholah harus menjaga kesempurnaan sholat. Iqamus sholah kalau untuk laki-laki harus berjamaahkan. Iqamus sholah lebih jauhnya harus dilaksanakan secara khusyuk. Iqamus sholah harus menjaga dari sesuatu yang akan membatalkan dari pahala sholat, diterima sholat. Sungguh sulit dan berat untuk mengamalkan Al-Quran. Setelah kita bisa mengamalkan Al-Quran, maka kewajiban yang keempat adalah menyebarkan ajaran Al-Quran. Jadi ajengan, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama. Sebarkan Al-Quran. Itu juga lebih berat lagi, menyebarkan kepada orang lain. Yang keempat, yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah memperjuangkan kesucian Al-Quran, menjaga kemuliaan Al-Quran, mempertahankan kebenaran Al-Quran, memperjuangkan keutuhan Al-Quran. Mungkin ada kelompok yang menghina Al-Quran dari bacaan, dari pengamalan, dari sudut apapun. Mungkin banyak orang-orang yang akan
bermaksud untuk melecehkan Al-Quran. Maka sengaja saya sampaikan karena ini perlu disampaikan yang diterima dari guru-guru kita semua, bahwa menghadapi kalamullah Al-Quran ada 5 kewajiban yang harus kita laksanakan, seluruh umat Islam laksanakan. Bukan hanya memperingati nuzulul Quran, tapi ini yang terpenting bagi kita semua. Lebih jauh dari itu, jadilah kita pencinta Al-Quran, artinya yang suka membaca Al-Quran sebagai kalamullah. Man aroda ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa orang yang bermaksud untuk berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah, curhat kepada Allah, munajat kepada Allah, falyaqra'il Quran. Akan indah ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan tadabur makna. Saya yakin akan terasa kita berkomunikasi dengan Allah ketika kita membaca Al-Quran penuh dengan khusyuk. Warattilil Qur'ana tartila, bacaannya secara tartil, henteu guru ngusuh, henteu hayang gura-giru tamat, tapi jalani kalimat demi kalimat, ayat demi ayat. Itulah salah satu motivasi yang perlu disampaikan, yang diterima dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita menjadikan ahli Al-Quran. Tentunya orang yang sudah menjadikan ahli Al-Quran berarti menjadikan keluarga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita menginjak pada bagian yang masih dalam membicarakan akidah uluhiyah. Bisa dibacanya ilahiyah, bisa uluhiyah. Itu bagian yang keempat ya. 4 kan? Yang pertama adalah nafsiyah, yang kedua adalah salabiyah, yang ketiga adalah ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Sifat yang wajib ada di Allah, ada istilah nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dulu sudah disampaikan bahwa nafsiyah dan ma'nawiyah ini termasuk ahwal, termasuk hal. Kenapa dikatakan hal nafsiyah dan maknawiyah? Ya, karena sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah tidak sampai kepada derajat maujud al-maujud sehingga tersaksi sifat wujud dan sifat maknawiyah, dan tidak turun sampai derajat tidak ada sama sekali, tidak turun sampai derajat ma'dum ya. Tetapi nafsiyah sebagai hal, ma'nawiyah sebagai hal, itu wasitatun bainal maujud wal ma'dum. Sering disampaikan kan? Jadi nafsiyah dan ma'nawiyah tidak bisa disebut yang maujud, karena yang maujud adalah zat Allah dan sifat ma'ani. Tidak bisa disebut al-ma'dum, karena setiap ma'ani ada di zat Allah pasti ada ma'nawiyah. Begitu juga selama itu ada pasti tidak lepas daripada sebutan kata wujud, kata ada. Jadi wasitatun bainal mawjud wal ma'dum, bukan wasitatun bainal wujud wal adam. Kalau wasitah berarti nyaya nyawuh kan itu bisa ya, tapi wasitatun bainal mawjud wal ma'dum itu ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini merupakan nisbat daripada sifat ma'ani. Kalau ma'aninya ada 7, maka ma'nawiyahnya juga ada 7. Ma'ani
kalau diartikan ya kan ma'ani itu sifat bangsa Aya, sehingga kalau dibuka hijab pasti bakal tersaksi sifat ma'ani ya. Ma'ani ma'nawiyah. Ma'ani adanya sifat menetap pada zat, kudrat menetap sifat kudrat pada zat Allah. Maka artinya apa? Kekuasaan Allah, kehendak Allah, mengetahuinya Allah, hidupnya Allah, mendengar, melihat, berfirman, itu adanya sifat menetap pada zat. Sedangkan ma'nawiyah adalah adanya zat yang memiliki sifat, adanya zat memiliki sifat, itu ma'nawiyah. Ayana zat ka tetepan sifat, itu ma'nawiyah. Nisbat antara ma'ani dan ma'nawiyah adalah talazum. Setiap ada ma'ani di Allah, setiap ada kekuasaan di Allah, maka pasti ada ma'nawiyah, maka pasti Allah yang berkuasa. Setiap iradat menetap pada zat Allah, maka pasti Allah yang berkehendak. Setiap sifat ilmu ada di Allah, maka pasti Allah itu yang mengetahui. Setiap sifat hayat ada di Allah, maka pasti Allah itu yang hidup. Setiap sifat sama ada di Allah, menetap pada zat Allah, pasti Allah itu yang mendengar. Basar ada di Allah, Allah yang melihat. Sifat kalam berfirman ada pada zat Allah, maka pasti Allah itu yang berfirman. Itu talazum. Begitu juga setiap Allah yang berkuasa, maka pasti kekuasaan ada di Allah. Setiap Allah yang mendengar, pasti sifat sama ada di Allah. Maka yang menjadikan dalil nakli baik ma'ani atau ma'nawiyah itu materinya bahasanya isim fa'il ataupun asma. Innahu huwas sami'ul basir ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Itu kan materi daripada itu. Maka kenapa dijadikan dalil sifat kudrat? Karena talajum. Setiap Allah yang mendengar, maka pasti sifat mendengar ada di Allah. Talazum. Kalau di makhluk itu menunggu, baik itu ma'ani atau ma'nawiyahnya, itu menunggu kepada zat Allah untuk diadakan. Kekuasaan ada di jahid, maka itu ciptaan Allah dan menunggu diciptakan oleh Allah dan membutuhkan kepada Allah. Kekuasaan ada di seseorang, maka belum pasti dia berkuasa. Sifat mendengar ada di seorang, belum tentu dia mendengar. Karena keresarema tengah denge, keresarema tenempo, keresarema teu bisa ditanya. Sok keresare ditanya Jurmiah. Menunggu. Jadi kalau Allah itu istilahnya kekuasaan di Allah, maka pasti Allah yang berkuasa. Itu nisbat ma'ani dan ma'nawiyah.
Terus satu, kaunuhu qadiran. Wajib akli Allah mempunyai sifat kaunuhu qadiran. Artinya terbukti Allah yang maha kuasa dan mustahil Allah tidak kuasa. Adapun dalil-dalilnya cukup dengan sifat qudrat. Dua, kaunuhu muridan. Wajib akli Allah mempunyai sifat kaunuhu muridan. Artinya terbukti Allah yang berkehendak dan mustahil Allah tidak mempunyai kehendak. Adapun dalil-dalilnya cukup dengan sifat iroda. Tiga, kaunuhu aliman. Wajib akli Allah mempunyai sifat kaunuhu aliman. Artinya terbukti Allah yang maha mengetahui dan mustahil Allah yang bodoh. Adapun dalil-dalilnya cukup dengan sifat ilmu. lalu sampaikan bahwa kalau ma'ani itu pasti ada pada zat Allah, maka maknawiyahnya pun pasti ada pada zat Allah. Wajib Allah mempunyai sifat kaunuhu qadiran, seperti halnya wajib sifat kudrat ada di Allah. Maksud wajib bukan masalah wajib syar'i kan, tetapi akal mengerti akan adanya kaunuhu qadiran dari Allah dan akal tidak mengerti. Kalau dalam kharidah kan akal tidak mengerti akan tidak adanya sifat ma'ani di Allah. Kalau sudah menjadikan sifat maknawiyah, Allah berkuasa, Allah yang berkuasa. Begitu udah disampaikan juga tentang bagaimana munculnya orang yang ma'rifat, yang usul kepada Allah, yang ditempatkan pada makom musyahadah, ini dari maknawiyah. Artinya Allah yang selalu berkuasa, sehingga merasakan dirinya adalah di bawah kekuasaan Allah, dan setiap merasakan diri dalam kekuasaan Allah, maka pasti dirinya pun merasa dan menjiwai bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Allah muridan, bukti nyata Allah yang berkehendak. Orang tidak perlu bertanya sedang berkehendak apa Allah, tapi kadang sok dijadikan pembicaraan orang yang bukan muncul daripada orang yang ikhlas dan ridho, tapi muncul dari orang yang tidak menerima akan takdir yang nyata. Suka dia bertanya, mau apa lagi engkau ya Allah? Mau apa lagi engkau ya Allah? Itu mau apa lagi? Ketika ada takdir tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan rencana, suka bertanya, mau apa lagi engkau ya Allah? Mau apa lagi? Itu kan karena iradat. Kaunuhu aliman, pasti bukti nyata Allah yang mengetahui. Jiwanya kita adalah merasa diketahui oleh Allah. Allah bukti nyata yang berkuasa, maka merasa dirinya di bawah kekuasaan Allah. Allah yang berkehendak, maka apa yang terjadi, yang menjadi, yang ada pada diri kita dan keberadaan kita dan semua yang ada pada diri kita, merasa dan menjiwai bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Itu ujungnya daripada sifat maknawiyah. Terus 4, kaunuhu hayyan. Wajib akli Allah mempunyai sifat kaunuhu hayyan. Artinya terbukti Allah yang hidup dan mustahil Allah mati. Disampaikan juga dalil-dalilnya sama ya. Begitu juga hidup pasti ada di Allah, maka pasti Allah yang hidup. Sehingga kalau bagi orang yang
sudah ditarik jiwanya oleh Allah, istilahnya karanjingan yang kemarin juga sudah disampaikan tentang bagaimana orang memanggil asma Allah ya Hayyu ya Qayyum sehingga terasa di dalam jiwa yang paling dalam hanya Allah yang hidup, semuanya selain Allah adalah mati, termasuk diri sendiri sudah merasakan kematian. Jadi bagi orang yang sudah sampai ke derajat yang tinggi, yaitu tidak terbayang hidupnya kita, tidak terbayang hidupnya selain Allah, dan yang disaksikan adalah matinya semua selain Allah. Yang hidup hanya zat yang Hayyu ya Hayyu ya Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalil-dalil dalam sifat ma'nawiyah sebagaimana yang disampaikan dulu, bahwa dalil akli sifat ma'nawiyah itu diikut sertakan kepada dalil akli sifat ma'ani. Kalau dalil akli ma'ani, maka itu diikut sertakan kepada dalil sifat ma'nawiyah. Maka sifat dalil sifat ma'nawiyah cukup dengan dalil nakli, karena dulu disampaikan ketika orang sudah betul benar akidah dan meyakinkan sifat-sifat Allah sampai sifat hayat, maka akan menerima apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai dari sifat sama, basor, kalam, dan seluruh sifat mani, dalilnya tidak ada dalil nakli, karena tidak memerlukan lagi ya, tapi langsung menerima kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau mengetahui apa dalil aklinya sifat kaunuhu qadirun, ya tinggal kita kembali kepada dalil akli sifat iradat. Bahkan dalil sifat iradat pun kalau melalui bahasa Arab kan bahasanya juga sudah bahasa ma'nawiyah kan. Lau lam yakun qadiran lakana ajizan, walau kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat wa hadza talibatilun walama batalat talibatal muqaddam walama batal muqaddam sabata naqiduhu wa huwa ainul mudallal fayajibu alaihi al-qudrah. Jadi dia tinggal langsung fayajibu alaihi ta'ala kaunuhu qadiran. Terus 5. Kaunuhu sami'an. Wajib akli Allah mempunyai sifat kaunuhu sami'an, artinya terbukti Allah yang maha mendengar dan mustahil Allah yang tuli. Adapun dalil-dalilnya cukup dengan sifat sama. 6. Kaunuhu basiron. Wajib akli Allah mempunyai sifat kaunuhu basiron, artinya terbukti Allah yang maha melihat dan mustahil Allah yang buta. Adapun dalil-dalilnya cukup dengan sifat basyar. 7. Kaunuhu mutakalliman. Wajib akli Allah mempunyai sifat kaunuhu mutakalliman, artinya terbukti Allah yang berfirman dan mustahil Allah yang bisu. Adapun dalil-dalilnya cukup dengan sifat kalam. Dan dari sifat kalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan aklina law lam yakun mutakaliman lakana abkama, lakana abkama, walau kana abkama latasopa bi kulinaksin, ya kan? Kalau tidak bicara bisu, maka berarti Allah teh tersifati dengan sifat kekurangan. Bisa langsung walau laukana
laulam yakun mutakaliman lakana abkama wa hadza tali batilun li'annahu naksun, karena itu termasuk sifat kekurangan. Wa kallamallahu Musa taklima, tidak bahasa mutakaliman tapi bahasanya apa? Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya. Di sana dijelaskan wa kalama, berfirman dengan kalam nafsi, wa kalama berfirman dengan kalam sejati, tidak ada harap, tidak ada suara ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi Nabi Musa dibuka hijab oleh Allah sehingga Nabi Musa mendengar kalamullah al-qadim, kalam Allah, berfirmannya Allah kepada Nabi Musa, jelas tidak ada suara, tidak ada harap. Tetapi Nabi Musa dibuka hijab sehingga Nabi Musa mengerti akan kalamullah allati laisa biharfin wala sautin. Maka menurut kisah saking bukan merdu, kalau merdu berarti ada suara ya. Jadi Nabi Musa itu sehingga penasaran, ingin melihat siapa? Melihat Allah. Nabi Musa memohon kepada Allah, Rabbi ini anzur ilaika. Nabi Musa memohon kepada Allah, ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa menerima kalam Allah, berfirmannya Nabi Musa, ayat Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, maka nanti termasuk pembin kan, fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Tapi ternyata tidak dikabulkan oleh Allah untuk melihat zat Allah, tapi itu merupakan dalil bahwa melihat zat Allah termasuk jaiz. Nanti akan dijelaskan dalam sifat jaiz di Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, wa kallamallahu Musa taklima adalah sebagai dalil akan adanya sifat kalam di Allah, sekaligus dalil akan adanya sifat kaunuhu mutakaliman. Ya. Berbeda dengan golongan Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa di Allah itu tidak ada sifat kalam, ya otomatis tidak ada sifat kaunuhu mutakaliman. Adapun masalah wa kallamallahu Musa taklima, bukan Allah berfirman, karena yang namanya berfirman, yang namanya kalam itu pasti ada suara, ada harap, sedangkan mustahil ya Allah ada suara, ada harap. Maka diartikan oleh Mu'tazilah wa kallama itu bukan berfirman, tetapi Allah menciptakan omongan. Kalau di sana dijelaskan dalam kitab, Allah menciptakan omongan di sebuah pohon, dan dari pohon itu keluar suara. Itu katanya. Da kudu kahati wae mun dijelaskan. Jadi Allah menciptakan omongan di sebuah pohon, dari pohon itu baru keluar suara, supaya ulah mustahil langsung ti Allah mah gitu. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa Nabi Musa sangat mengerti dan diberi mengerti oleh Allah, dibuka hijab Allah untuk menerima kalamullah yang tidak ada suara, tidak ada harap. Terus pasal 6 sifat dzati Allah. A. Ta'rif sifat dzati. Ta'rif sifat dzati Allah atau boleh ada dan tidak ada menurut hukum akal adalah
ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Artinya suatu sifat yang dapat dimengerti oleh akal akan adanya dan ketidakadaannya. Isi yang jaiz di Allah itu adalah Surah Hud ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alun lima yurid. Artinya Allah akan membuat makhluk sekehendaknya. Karena bagi Allah tidak ada mendorong atau tekanan dalam menciptakan makhluk, sehingga tidak akan menjadi wajib bagi Allah untuk membuat makhluk, maka yang diciptakannya sekalipun menjadi mungkin wujud atau mungkin adanya, walaupun menurut makhluk pasti atau mustahil adanya. Kalau tidak ditakdirkan Allah, semuanya tidak akan terjadi. Pasal 6 menjelaskan sifat jaiz di Allah. Sifat yang jaiz di Allah, yang pengertiannya kalau di sini adalah mayasifil aqli wujuduhu adamuhu. Mai kalau dalam kharidah mayakbalu thubuta wal intifa, yang menerima, akal menerima akan adanya dan tidak adanya. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu, kalau dalam kitab Kifayah ya. Sesuatu yang dimengerti oleh akal akan adanya dan tidak adanya. Aya kaharti ku akal ge kaharti. Maka sifat jaiz di Allah ada sifat jaiz yang akal bisa mengerti akan adanya dan tidak adanya. Apa isi daripada sifat jaiz di Allah itu? Yang mudah saja ya, dalam kitab Tijan apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Menciptakan, membuat seluruh yang mungkin dan tidak membuatnya. Menciptakan dan tidak menciptakan bagi Allah bukan sesuatu hal yang wajib dan bukan sesuatu hal yang mustahil, tetapi sesuatu yang jaiz bagi Allah, menciptakan mumkinul wujud. Ini kalau dihubungkan bahwa ketika menciptakan mumkinul wujud itu dikaitkan dengan ikhtiar dan ikhtiarnya 100%. Contoh Allah menciptakan kaya di seseorang yang maksimal berusaha bisnisnya benar-benar teberang tepeting cek paribasana bebeakan usahana. Atau bagi orang yang suka berdoa menginginkan sesuatu dan berdoanya tidak pernah berhenti, meminta sesuatu kepada Allah, syariat dohir dilaksanakan, syariat batin dilaksanakan untuk tercapai apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Itu tidak ada istilah wajib bagi Allah membuktikan mumkinul wujud apa yang dicita-citakannya. Bukan hal yang pasti, bukan hal yang wajib bagi Allah. Begitu juga kalau sesuatu kejadian mumkinul wujud yang tidak dikaitkan dengan adat, tidak dikaitkan dengan ikhtiar, tidak dikaitkan dengan kasab dan usaha, itu pun juga bukan hal yang mustahil bagi Allah. Allah menciptakan seseorang, menjadikan kaya raya, padahal tidak ada sumber penghasilan. Allah menciptakan kepandaian yang kepandaiannya itu kelas dunia bagi seseorang yang tidak pernah belajar. Bukan hal yang mustahil, Allah menciptakan semua itu. Jadi yang termasuk isi daripada jaiz adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, di mana seluruh mungkin itu adalah di bawah sebagai sasaran kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sebagai dalilnya adalah
fa'alun lima yurid. Lebih lengkapnya pakai inna rabbaka kalau tidak saya. Ya. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Maka inna rabbaka aja. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu fa'alun itu banyak melakukan, menciptakan, mewujudkan, mengerjakan, melakukan, membuktikan, mewujudkan lima yurid. Apa lima yurid itu? Adalah mungkinul wujud, kepada sesuatu yang beliau kehendaki. Bahkan di sana sudah dijelaskan, saking mungkinul wujudnya selain Allah, intiror juga, mudtor juga bisa, ya, bisa berubah kan, semacam laki-laki itu kan tidak dikaitkan dengan ikhtiar. Laki-laki, perempuan, jenis dirubah jenis kelamin laki-laki menjadikan jenis kelamin perempuan dengan teknologi. Bukan teknologi yang merubah, tetap itu tidak lepas daripada kudrat iradat Allah. Sudah direncanakan Allah, dibuktikan Allah, direncanakan oleh Allah. Allah yang membuatkan, Allah yang menciptakan, dikaitkan dengan majunya teknologi, dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Macam ada baheula macan aya, apa ayeuna diagendakeun ku Allah. Bukan hal yang mustahil laki-laki menjadikan perempuan, perempuan menjadikan laki-laki. Bukan hal yang sulit bagi akal. Allah mah gampang wae kan. Dulu kan baheula aya naon? Aya operasi kan. Operasi nu lalaki jadi naon? Awewe. Itu pun masih bisa diukur dengan medis juga. Ada tuh ceritanya operasi jenis kelamin wanita jadi jenis kelamin laki-laki, ayat yang ada cerita adalah jenis kelamin laki-laki ya menjadi jenis kelamin. Kenapa? Ya gampang, tinggal dicoplokeun we kan eta. Nu ngacengna coplokeun, enggak copong gitu, tapi dengan melalui operasi secara medis bisa gitu, bisa diudag gitu. Tetap kan dasar mah sifat naon kan. Ada ceritana awewe jenis kelamin awewe jadi laki, rek kumaha nyeun eta? Dimple-mple, dikajerokeun, disambungkeun hese. Medis ge teu kaudag ku medis oge. Tapi kalau Allah berkehendak bisa saja tanpa melalui medis. Dulu ada istilah, bukan istilah lagi, ada kejataan di daerah Majalengka, bahkan suka dipanggil ceramah Kiai Weki, apal Weki? Ayu Weki teh awewe jadi lalaki. Jadi awewe jadi laki ngaranna Weki. Wah baheula rame eta diulem Weki, awewe jadi laki. Jadi awewe menderita ya dalam kehidupannya cukup susah dan menderita. Tapi suatu saat begitu bangun tidur kok ternyata jadi robah, jenis kelaminan teh aya jenis kelaminan keluar ku medis teu kaudag. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, jaiz saja, dan memang ternyata itu bukti. Itu sifat jaiz Allah. Terus dalil sifat jaiz di Allah. Dalil sifat jaiz di Allah adalah satu,
Apabila Allah wajib menciptakan yang mungkinul wujud, maka mustahil Allah tidak membuatnya. Apabila terjadi demikian, maka akan terbalik keadaannya, yang mungkin adanya menjadi wajib dan yang wajib adanya menjadi mungkin. Sedangkan keadaan yang demikian mustahil terjadi, maka tetap bagi Allah membuat atau menciptakan atau tidaknya adalah mungkin atau benar. Dua, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Artinya, jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Dan firman-Nya dalam surah Al-Buruj ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid. Artinya, Maha Kuasa membuat apa yang dikehendakinya. Allah membuat dan tidak membuat memiliki wujud bukan hal yang wajib dan bukan hal yang mustahil, tetapi hal yang jaiz Allah. Dalilnya, andai kata bagi Allah wajib menciptakan yang mungkinul wujud, maka pasti mungkinul wujud itu menjadikan wajib. Jelas kan? Kalau wajib bagi Allah menciptakan apa? Wajib bagi Allah menciptakan mungkinul wujud, maka pasti terbalik, mungkin wujud itu menjadikan wajib. Begitu juga andai kata Allah mustahil menciptakan mungkinul wujud, piraku mustahil Allah bisa nyen ngarubah lalaki jadi awewe, maka berarti bakal terbalik juga, suatu yang jaiz atau yang mungkin wujud menjadikan mustahilul, sedangkan akal tidak bisa mengerti aneh akan terbaliknya yang mungkin menjadi wajib atau yang mungkin menjadikan mustahil. Kata itu dalil naon? Dalil akli sifat jaiz Allah. Jelas. Jadi andai kata wajib bagi Allah menciptakan mungkinul wujud, berarti otomatis kan mustahil mun teu nyiptakeun kan gitu gini. Maka langsung saja maka akan terbalik, yang jaiz menjadikan wajib. Begitu juga andai kata mustahil bagi Allah menciptakan yang mungkin wujud, maka jaiz akan menjadikan mustahil. Maka terbaliknya, jaiz menjadi wajib atau jaiz menjadikan mustahil, itu hukumnya mustahil, artinya akal tidak mengerti terjadinya seperti itu. Dalil naklinya, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Lamun Allah tengersakeun terus kana ngeuweuhkeun diri anjeun, tangtu Allah ngadatangkeun ka makhluk anu anyaran. Andai kata Allah menghendaki untuk melenyapkan kamu dari permukaan bumi ini, andai kata Allah mau melenyapkan kehidupan di dunia ini, yudhibkun, maka pasti Allah bisa melenyapkan. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah mendatangkan kehidupan atau makhluk yang baru. Iya sayudhibkun. Saking mungkin wujudna urang makhluk dunia kehidupan ini, andai kata Allah menghendaki melenyapkan kehidupan ini, yudhibkum, bukan hal yang sulit dan bukan hal yang mustahil bagi Allah.
nu aya ayeuna dieuweuhkeun ku Allah. Wa yati bi khalqin jadid, dan Allah mendatangkan lagi makhluk yang baru. Maka dulu disampingkan pada para santri, sehingga kita berdoa la ala sob juga itu. Ya Allah, jangan kau gantikan kami dengan orang lain, kan itu. Keberadaan santri di pesantren, Allah berkuasa kalau menghendak, bukan hal yang mustahil. Mentiadakan semua santri yang ada, baralik deui ke dunia hitam, dan Allah mendatangkan orang yang baru yang akan menduduki posisi. Nauzubillahi min dzalik. Maka ya Allah, jangan kau gantikan kami dengan orang lain. Aku tetap ingin menjadikan hamba-Mu yang selalu belajar, menuntut ilmu, berdoa, munajat, dan dekat denganmu. Jangan kau gantikan kami dengan orang lain. Itu saking mungkin wujudnya kan. Iya sayudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Ini dalil nakli sifat jaidi Allah. Dan juga ayat yang tadi, inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sungguhnya Tuhanmu banyak berbuat terhadap sesuatu yang Allah kehendaki. Bukan lima turid ya. Banyak yang kita rencanakan tetapi Allah menciptakan yang lain, atau istilahnya Allah berkata lain, takdir berkata lain. Maka apa yang Allah ciptakan itu berarti apa yang Allah kehendaki. Allah tidak menciptakan, maka Allah tidak menghendaki. Itu pun sebagai talazum juga daripada setiap fa'al. Itu berarti mayurid. Kalau tidak dikehendaki, maka Allah tidak akan menciptakan. Terus pandangan hukum syarat terhadap sifat zaid di Allah. Satu, syarat mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk mengiktikadkan bahwa Allah membuat sesuatu itu atas kehendaknya dengan garansi seimannya dan mendapat pahala bagi yang mengiktikadkannya, dan tidak seimannya serta disiksa bagi yang tidak mengiktikadkannya. Dua, asyari'u atau Allah dan Rasulnya membenarkan pendapat akal dengan dalil sebagaimana di atas. Tiga, syarat menganjurkan kepada setiap mukmin untuk menjiwakan dan merasakan bahwa jiwa dan raganya itu adalah ciptaan Allah yang mungkin adanya atau mungkin berwujud, tidak mempunyai rasa memiliki sehingga terasa oleh jiwanya bahwa dia adalah bagaikan sahawa imanah yang melayang di angkasa, yang akan tertiup angin takdir Allah yang maha perkasa. Maka timbul imannya iman hakul yakin, serta dirinya akan selalu tahu pada raja atau berharap akan rahmatnya. pandangan syarah terhadap sifat jaidi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkin otar seluruh mukallaf. Ya, syarah mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk mengiktikadkan adanya sifat jaidi Allah, menciptakan dan tidak menciptakan mungkin wujud itu adalah suatu yang jaid bagi Allah, wajib diiktikadkan. Maka batal orang yang mengiktikadkan bahwa Allah wajib menciptakan mungkinul wujud. Bahkan dibahas juga golongan Mu'tazilah mewajibkan Allah membuat kemaslahatan. Jadi kemaslahatan ini Ahlussunnah Jamaah wajib mukallaf mengiktikadkan Allah mungkin, bukan hal yang wajib tetapi jaiz bagi Allah menciptakan mungkin wujud, baik itu merupakan kemaslahatan ataupun merupakan kemadaratan, baik itu hal yang baik atau yang jelek, khairihi wa syarrihi. Bagi Allah tidak wajib menciptakan khair
bagi Allah tidak wajib menciptakan maslahat, dan bagi Allah tidak mustahil menciptakan yang madarat, yang mafsadat, yang jelek. Bukan hal yang mustahil bagi Allah, karena semuanya adalah mumkinul wujud. Masya Allah, mumkinul wujud kan itu. Yang kedua, bahwa Allah dan Rasulnya membenarkan akan penemuan akal, di mana akal menetapkan ya bahwa fi'lu kulli mumkinin otarkuhu adalah jaiz bagi Allah. Itu akal mengerti, sehingga tadi kan udah ada dalilnya. Andai kata wajib bagi Allah menciptakan mungkin wujud, akan terbalik. Nah, ini penemuan akal ini dibenarkan oleh syara dengan firman-Nya yang tadi, iya syayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, dan ayat inna rabbaka fa'alu lima yurid. Itu ayat yang isinya membenarkan akan penemuan akal tentang sifat jaidi Allah. Yang ketiga bahwa syari Allah dan Rasulnya menganjurkan kepada semua mukallaf mukminin termasuk kita semua supaya menjiwakan dan merasakan bahwa jiwa raga ini adalah semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah mumkinul wujud. Mumkinul wujud yang bisa begitu, bisa begini, yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, sesuatu yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, bukan hal yang mustahil bagi Allah, dan bukan hal yang pasti Allah menciptakan semua itu. Itu harus dijiwai bahwa kita semua adalah termasuk mumkinul wujud. Keberadaan kita, sifat kita, sesuatu dan apapun yang ada pada diri kita itu adalah mumkinul wujud. Saking mumkinul wujudnya, boleh jadi Allah menetapkan apa yang ada pada diri kita, dan akal pun mengerti Allah mencabut apa yang ada pada diri kita. Itu secara jiwa, secara keyakinan, sehingga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berserah diri seperti Jabariyah kan, tidak berikhtiar. Sehingga di sini kan dikatakan bagaikan benang yang melayang di angkasa, sehingga kita tidak mempunyai kekuasaan, kemampuan, kekuatan apapun. Kita tidak merasa memiliki diri kita dan tidak merasa memiliki apa yang ada pada diri kita, baik keluarga, harta, jabatan, kedudukan, apapun itu semua adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa, semuanya mungkin wujud yang ada pada diri kita. Maka bulatlah bertawakal kepada Allah, dan ditambah lagi di sini disertai dengan penuh roja dan khauf. Roja mengharapkan rahmat Allah. Artinya begini, saya ini contoh, ini udah berapa tahun saya ngaji tapi jurmih ge poho deui. Berapa tahun saya ngaji tapi ternyata sorop tek poho kene. Beda kan antara poho deui jeung poho kene, beda kan? Mun poho kene mah ati baheulangna teu ngarti we, poho wae teu katalar. Beda jeung poho deui, tadi geus katalar, ayeuna teh itu poho deui. Itu timbul perasaan seperti itu. Waduh, nanti bagaimana kalau saya mau mukim nih, tidak ada yang harus dibanggakan, apa yang harus dijual, mau menjual apa saya, sehingga timbul putus asa, naudzubillah. Tapi ingat, menjiwai mungkin wujud ini, tidak ada hal yang wajib bagi Allah, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah memberikan ilmu kepada kita hari ini, sekarang, atau mungkin nanti. Maka penuh roja, ya, roja kepada Allah. Artinya hari ini, sekarang aku belum paham ya Allah, tapi mungkin besok. Bukan hal yang mustahil, jangan orang aina teu ngarti sama sekali, atau mungkin nanti engkau akan memberikan. Itu selalu roja. Engkau akan memberikan faham, membuka
ilmu kepada kami ya Allah. Dan memang itu sudah dicontohkan. Andai kata penuh dengan roja, tapi juga kita disertai dengan khauf. Kenapa khauf? Kita harus khauf. Ya takut saking mungkin wujudnya. Naudzubillahi min dzalika Allah. Keimanan yang ada pada diri kita itu kan mungkin bisa saja oleh Allah dicabut. Naudzubillah, maka kita harus khauf. Apalagi kalau kita belum bisa beribadah dan suka berdosa. Mungkin nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, karena kita suka bermaksiat, mungkin kenikmatan yang ini Allah cabut. Mata mungkin hanya putih dan hitamnya, tidak bisa melihat. Kan mungkin berpikir Allah, makan. Wajah kita mungkin bisa dirubah oleh Allah karena dosa kita. Orang melakukan kejahatan seperti kejahatan babi, bisa jadi wajahnya berubah menjadikan babi, bukan hal yang mustahil bagi Allah. Maka sieun nikmat nu aya dicabut ku Allah. Itu khauf kan, penuh rasa roja kepada Allah karena tidak ada yang berat bagi Allah. Khauf bagi Allah, begitu juga tidak ada yang mustahil bagi Allah, mentiadakan yang ada pada diri kita. Penuh dengan roja kepada rahmat Allah, maka mungkin Allah mendatangkan sesuatu yang hari ini tidak ada. Itu untuk penjiwaan tentang sifat jaidi Allah. Tetapi kita jangan hanya berserah diri bulat semata-mata milik Allah segala-galanya sehingga tidak berikhtiar. Kalau ahli sunnah wal jamaah ya jelas kan, ikhtiar kita secara full, gitu. Tawakal juga full, ikhtiar 100%, tawakal 100%, baru itu tawakal ahli sunnah wal jamaah. Udah ya, tinggal ringkasan sifat 20. Baca we, so kata mah baca we. Pasal 7 ringkasan sifat 20. Sifat Allah ada 20, ada yang menyimpulkan dengan dua materi. Satu, istighna'iyah, artinya sifat yang menunjukkan kesempurnaan zat Allah dan tidak memerlukan yang lain. Isinya ada 11. Satu, wujud, tidak, bako, mukhalafat lil hawadithi, ya binafsihi, sifat sama, basor, kalam, kaunuh mustami'an, kaunuh basduran, kaunuh mutakalliman. Dua, iftiqariyah, artinya sifat Allah yang sangat dibutuhkan atau diperlukan oleh makhluknya. Isinya ada 9. Satu, sifat wahdaniyah. Dua, qudrat. Tiga, ibadat. 4, ilmu. 5, hayat. 6, kaunuh qadiran. 7, kaunuh muridan. 8, kaunuh aliman. 9, kaunuh hayat. 20 sifat ini menurut Thariqah Asy'ariyah harus diwujudkan dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan dan yang dibutuhkan oleh makhluknya kecuali Allah. Ada lagi yang menyimpulkan dengan eta jawaban ningkeun istighna jeung ibtikor. Jadi istighna, ibtikor dengan dua materi istilah ibtikor, maka di sanalah terhimpun atau mengandung daripada sifat-sifat yang 20, sifat yang wajib, yang termasuk istighna'iyah. Apa istighna'iyah? Sifat-sifat yang keberadaannya tidak dibutuhkan oleh makhluk, ya, tidak dibutuhkan oleh makhluk, tidak ada kaitannya dengan keberadaan makhluk, tapi itu membuktikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibtikor? Sifat-sifat yang keberadaannya dibutuhkan oleh makhluk, ada kaitannya dengan keberadaan makhluk seperti kudrat, irodat, kan itu bertalian dengan kita butuh gitu. Jadi ibtikoriyah lain Allah butuh gitu kan, lain sifat-sifat butuh, tapi isinya dibutuhkan oleh makhluk gitu.
Maka ini bisa disimpulkan bagi orang yang torekat ini ya, Asy'ariyah, la ilaha illallah. Ini bisa disimpulkan, la ilaha, tidak ada Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan, yang mustahil memiliki sifat kekurangan, illallah, kecuali Allah. Bisa istighna dan ibtikar. La ilaha, tidak ada Tuhan yang memiliki istighna dan ibtikar ilallah kecuali Allah. Tapi secara simpulnya di sini bahwa la ilaha bisa tidak ada Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan ya, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang dibutuhkan oleh, yang mempunyai sifat yang dibutuhkan oleh makhluk kecuali Allah. Itu kalau disimpulkan antara bahwa la ilaha illallah, lamun disimpulkan, diringkeskeun, teu aya pangeran anu ngabogaan sakabeh sifat kesempurnaan, anu mustahil ngabogaan sifat kekurangan ilallah kecuali Allah. Tinjauan 2. Terus ada lagi yang menyimpulkan dengan 4 materi. 1. Sifat kamal, artinya sifat Allah yang sempurna, isinya ada 5. 1. Wujud, 2. Qidam, 3. Baqo, 4. Mukhalafatu lil hawadithi, 5. Qiyamuhu bi nafsihi. 2. Sifat halal, artinya sifat kebesaran Allah dan kewisesaannya, isinya ada 4. 1. Qudrat, 2. iradah, 3. Sifat ilmu, 4. Sifat hayat. 3. Sifat jamal, artinya sifat yang menunjukkan bahwa Allah tidak mempunyai sifat kekurangan, isinya ada 5, ada 6. 1. Sama, 2. Basor, 3. kalam, 4. Qaunu sami'an, 5. Qaunu basyiran, 6. Qaunu mutakalliman. 4. Sifat qahar, artinya sifat yang menunjukkan keperkasaan dan kegagahan Allah, isinya ada 5. 1. Wahdaniyatul af'al, 2. Qaunuhu qadiran, 3. Qaunuhu muridan, 4. Qaunuhu aliman, 5. Qaunuhu hayyan. Adapun sifat wahdaniyat bidzat dan sifat dimasukkan kepada sifat Allah. Thariqah ini disebut naqsabandiyah, yaitu dalam pengisian jiwa pada waktu mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah diperinci sebagai berikut. Di waktu mengucapkan la ilaha illallah, lafadlah dijiwakan mengatakan Allah yang wujud atau kamal. Lafad ilah dijiwakan mengatakan Allah yang sempurna atau jalal. Lafad illah dijiwakan mengatakan Allah yang wisesa atau jamal. Lafad Allah jiwanya mengatakan Allah yang perkasa atau qahar. Udah dulu juga sudah sampaikan namanya. Kan jadi persoalan wahdaniyat kan, dina kamal ditambahkan 6 adalah wahdaniyat bidzat dan wahdaniyat bis sifat. Tambahan 6 eta dina kamal. Karena wahdaniyat bidzat dan bis sifat masuk kepada kamal, sedangkan wahdaniyat bil afal masuk kepada qahar. Ini harus ada penjelasan yang lain tentang torekat Naqsabandiyah nanti ya. Wallahu a'lam. Rabbin fana bima lam tana rabbi alimna